Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum. Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa bersatu kembali, berkumpul dari rumah masing-masing untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari segenap jemaat yang rindu untuk menyembah Tuhan, kita mau sama-sama bawa hati kita, bawa roh kita. Kami sungguh rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Mari jamah setiap hati kami. Engkau tahu di hatiku ada
sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Dengan penuh kasih sayang, izinkan kami terus memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk proses yang sudah kami lalui sepanjang umur hidup kami. Dan kami tahu dengan mata kami melihat perkenanan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah Kau izinkan anak-anak-Mu tergeletak. Anak-anak-Mu ada di lembah kekelaman dalam keadaan sendirian Tuhan. Kau selalu ada bersama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Ucap terima kasih atas semua proses yang sudah Kau izinkan terjadi. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Sampai hari ini Kau terus pegang kami. Terima kasih untuk semua umat-Mu Tuhan yang hari ini mengalami kelemahan pun sudah banyak kesaksian, mengalami banyak pemulihan, banyak kekuatan, banyak kesembuhan terjadi buat yang sakit. Terima kasih untuk keberhasilan semua hal yang terjadi, bahkan yang operasi Tuhan, semuanya sudah dalam kendali Tuhan, semuanya sehat, semuanya berhasil. Terima kasih untuk semuanya Bapak.
Pagi hari ini kami mau terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Masuk dalam pekan pencurahan Roh Kudus hari yang ke-9. Kami tahu semua yang sudah Kau siapkan akan siap untuk diutus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kelepasan dari belenggu kami, apapun belenggu yang mengikat kami, baik keluarga kami, belenggu keuangan, pekerjaan Tuhan, belenggu dosa-dosa kami masa lalu, semuanya Kau siapkan Tuhan. Terima kasih. Ajari kami untuk terus menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk besok merayakan Pentakosta Tuhan. Dalam nama Yesus, pagi hari ini saatnya kami untuk duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan pengajaran firman-Mu, mengenal isi hati-Mu Tuhan. Ajari hamba-Mu Tuhan untuk berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ajari semua umat-Mu Tuhan, baik yang ibadah online maupun ibadah onsite. Keluarga besar, selamat pagi sahabat Tuhan. Memberikan roh wahyu, hikmat, dan pengertian. Sehingga dimanapun kami berada, di dalam kota, di luar pulau, bahkan sampai ke bangsa-bangsa, semuanya dalam kendali-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami terus masuk dalam pujian dan penyembahan-Mu, masuk dalam pekan pencurahan Roh Kudus-Mu, dan kami tahu hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini adalah hari ucapan syukur, hari penuh dengan sukacita, hari penuh dengan damai sejahtera, hari penuh dengan hikmat Tuhan. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya, yang dibentuk Tuhan, disiapkan Tuhan, dicintai dan diberkati, katakan dengan iman. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita ketemu lagi di Selamat Pagi Sahabat. Di hari Sabtu kita masuk dalam pekan pencurahan Roh Kudus hari ke-9, dan kita tahu Tuhan Yesus siapkan kita untuk kita besok akan merayakan Pentakosta, dan kita tahu semua yang dari Tuhan pasti terjadi dalam nama Yesus. Amin, saudara. Nah, hari ini nanti malam saya mengundang Bapak Ibu semua yang ada di Kota Semarang untuk hadir di pekan pencurahan Roh Kudus hari yang ke-9, di mana akan dimulai bersama dengan ibadah Lentera Youth Community pukul 6 sore, saudara, dengan tema Siap Diutus Tuhan. Kita akan mengalami api pengutusan. Nah, oleh karena itu kita hari ini akan sama-sama belajar. Kalau saya disuruh berikan tema pagi hari ini di Selamat Pagi Sahabat, saya akan berikan tema Tuhan tidak cari yang siap, Tuhan menyiapkan yang mau, saudara. Nah, hari ini adalah hari yang spesial buat kita. Senang sekali 9 hari kita sudah lalui dari Festival Api Roh Kudus 2026, dimulai dari hari pertama setelah kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Kita masuk dari pertama, kita mengalami namanya api mesbah, hari kedua api pemulihan, hari yang ketiga api kuasa, hari keempat api mujizat, hari kelima api kekudusan, hari keenam api terobosan, hari ketujuh api kebangunan, hari ke-8 api lawatan, dan nanti malam kita akan masuk pada api pengutusan. Besok kita akan merayakan Pentakosta dengan tema api dicurahkan. Mari pagi hari ini kita baca di Ulangan 2 ayat 7, Bapak Ibu. Ulangan 2 ayat 7 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Hebat, 40 tahun. Bagi siapa Bapak Ibu di tempat ini yang usianya 40 tahunan. Oh, ya kan? Luar biasa kan? Itulah kenapa kita harus sadar saat usia kita tuh sudah kepala 4, sudah. Tuhan tuh menyertai Anda dan saya, tidak kekurangan apapun. Tuhan memberkati pekerjaan tangan umatnya, walaupun kita memandangnya di padang gurun, saudara, ya. Tapi Tuhan memberkati pekerjaan tangan umatnya. Tuhan mencari orang yang bekerja dengan hati yang tulus, yang bersuka cita. Tuhan mencari orang yang bisa dipercaya. Tuhan mau pakai orang yang terus mau bertumbuh, saudara. Karena ada orang yang nggak mau bertumbuh, ya kan? Itulah kenapa kalau Anda terus mau dipakai Tuhan, siap-siaplah Anda terus mau bertumbuh. Itulah kenapa berkat bukan cuma untuk kita nikmati. Kalau cuma dinikmati, kita nggak tumbuh-tumbuh. Karena habis dinikmati sudah, istirahat sudah. Kita boleh istirahat, karena kan lelah gitu ya. Tapi bukan berarti kita istirahat terus sudah.
tapi kita terus mau segera bangkit, kita menikmati berkat bukan cuma untuk dinikmati, tapi untuk kerajaan Tuhan. Itulah kenapa kita harus paham dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya untuk ngalami Tuhan. 9 hari ke-9 itu, saudara, kita ngalami bermacam-macam api. Dari api mesbah sampai api pengutusan nanti malam. Kita bukan untuk hanya mengalami Tuhan, tapi supaya hidup Anda dan saya, pekerjaan kita, talenta kita, profesi kita, berarti kan baik-baik, diutus Tuhan. Yang saya juga katakan yes. Itulah kenapa saya percaya pagi ini Tuhan tidak mau cuma berkati hidup saudara. Tuhan mau memakai hidup saudara dan saya. Yang mau dipakai Tuhan hidupnya, katakan amin. Ketik di live chat, ketik di kolom komen, saya mau dipakai hidupnya ya Tuhan. Saya mau dipakai hidupku ya Tuhan. Amin saudara. Nah, kadang orang berpikir dipakai Tuhan itu cuma pendeta. Harus pendeta ya Pak ya? Harus melayani singer dulu Pak ya? Harus main musik dulu ya? Dilatih sama Kak Noel dulu ya? Harus jadi full timer ya Kak ya? Karena kan enggak bisa tahu Pak. Kalau part timer, kita nggak bicara full timer dan part timer. Part timer saudara, yang paling penting itu adalah overtimer saudara. Kalau Anda masih part time ya nggak ada masalah, tapi kita terus bisa melayani Tuhan. Itu namanya overtime. Nggak cuma part time full time, tapi overtime. Yang full time apa lagi saudara? Kita akan dituntut untuk siap sedia melayani saudara. Beberapa hari yang lalu waktu saya temenin ngontrol sama istri saya. Kami itu sudah booking sejak istri saya pulang rumah sakit. Ternyata sampai rumah sakit nomor antriannya 46. Luar biasa kan? Waktu kami datang masih nomor 13. Saya gini, wah alamat dah. Padahal malamnya kita ada pencurahan Roh Kudus sudah. Waduh, alamat lama sudah. Tapi sudah tiba-tiba baru urutan 23 sudah. Susternya ngomong, Bu Minati, habis ini ibu masuk ya. Wih, kaget saya sudah. Luar biasa. Ada seorang bapak baru keluar, terus ngejak ngomong kami dengan sopan. Orangnya baik, cerita tentang penyakitnya. Bahkan singkat cerita, bapak itu cocok dengan kami berdua ngobrol-ngobrol, tapi terpaksa kami harus masuk dulu. Pulang dari masuk, kami turun ke bawah karena harus mengurus beberapa hal. Karena kami harus pindah rumah sakit untuk berikutnya. Dari rumah sakit yang pertama akan dirujuk ke rumah sakit kedua. Sampai bawah ke lantai dasar, ketemu bapaknya lagi. Saya heran, kok bisa ya di rumah sakit antriannya juga harusnya 46, pas umur antrian 23 sudah disuruh masuk. Tiba-tiba ada bapak yang dengan ramah menyapa kami. Tiba-tiba sampai bawah kursus administrasi ketemu bapak yang sama. Anda tahu? Di saat kami ngobrol panjang kali lebar kali tinggi, Roh Kudus ngomong apa? Doakan dia. Saudara, saya hanya mengikuti. Waduh, ini agamanya beda pasti. Waduh, ini gimana masuknya ya? Tuhan ulangi lagi yang kedua. Doakan dia. Ya sudah. Saya berjalan menuju keluar, kita masih ngobrol-ngobrol asik. Tiba-tiba ada waktu sebelum kita berpisah, saya gandeng bapaknya. Pak, mari saya doakan. Saya rangkul, saya doakan. Pulang, kita sampai ketemu lagi ya. Oh iya, sudah. Rasanya tuh seneng sekali. Padahal baru kenal. Padahal saya juga tidak pernah pakai emblem saya ini pendeta. Saya enggak memperkenalkan diri, nama saya siapa juga enggak. Saya tahu namanya bapaknya loh, karena ada lambang di sininya. Saya enggak perlu ngomong sama Anda lambang apa. Saya tahu name tag-nya bapaknya ada di sini, saya tahu nama bapaknya dari dinas ini dan segala macam. Dia enggak tahu nama saya, dia enggak tahu kami siapa, tapi nyaman dan ditutup Roh Kudus suruh apa? Doakan dia. Saudara, kalau yang kayak gitu kan nggak perlu full timer loh saudara. Yang kayak gitu kan nggak perlu part timer dan full timer. Bahkan nganter istri saya yang barusan selesai operasi untuk cek kontrol aja,
saya mendoakan mendadak karena disuruh, saudara. Jadi kadang orang mikirnya terlalu ribet, ngomong kiri kanannya. Kalau melayani Tuhan, nggak usah pakai ribet-ribetan. Yang paham katakan yes, saudara. Jadi nggak harus berpikir kita kalau melayani harus pendeta lah, harus singer dulu lah, song leader dulu, main musik dulu, full timer dulu. No, Tuhan bisa pakai pengusaha, saudara. Tuhan bisa pakai seorang dokter. Loh, kami belum melakukan apa? Tiba-tiba Bu Minarni habis ini masuk ya Bu. Padahal urutannya 46. Oh, hebat kan? Dokternya loh yang nyuruh, saudara. Pengusaha pun bisa dipakai, dokter bisa dipakai, guru bisa dipakai, ibu rumah tangga bisa dipakai melayani Tuhan, driver bisa dipakai melayani Tuhan, karyawan bisa dipakai melayani Tuhan, bahkan pekerjaan sederhana sekalipun bisa dipakai melayani Tuhan. Mari kita lihat Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Walaupun Anda dilalui padang gurun, saudara, tapi ia memperhatikan perjalanan kita. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Nah, itulah kenapa dalam Ulangan 2 ayat 7 dikatakan Tuhan memberkati segala pekerjaan tanganmu. Perhatikan, Tuhan memberkati pekerjaan. Kenapa Tuhan memberkati pekerjaan? Harusnya kan ditanya, bukan malah begini, ya harusnya Tuhan berkati aku dong. Harus dong, harus itu. Bukan cuma harus, saudara. Horas. Tuhan memberkati pekerjaan supaya pekerjaan itu menjadi alat kerajaan Tuhan. Nah, itu yang benar. Mari kita lihat Yesaya pasal 6 ayat 8. Saudara. Yesaya pasal 6 ayat 8. Siapakah yang akan kuutus? Saudara, Tuhan tidak bertanya siapa yang paling sempurna. Loh, tidak, saudara. Tapi bahasa lainnya siapa yang mau. Nah, itu saudara. Ada beberapa poin yang kita sharingkan untuk bekali sebelum kita masuk pada api pengutusan. Nanti malam kita sama-sama menghadiri di api pencurahan festival pencurahan Roh Kudus, api pengutusan, saudara. Nanti malam kita sama-sama paham, kita akan mendetilkan lagi. Tapi poin pertama yang ingin saya bahas adalah Tuhan memakai orang yang bekerja dengan hati. Itulah kenapa dikatakan Kolose 3 ayat 23. Saudara. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bekerjalah dengan segenap hati dan dengan ketulusan, seperti untuk Tuhan. Saudara, kadang kita minta Tuhan pakai saya, betul ya? Tapi masalah pakai saja untuk kita diberikan pekerjaan, dipakai betulan sesuai permintaan kita, sesuai doa kita dipakai betulan, tapi kerja saja asal-asalan, saudara. Kerja saja sukanya terlambat, kerja saja tidak serius, kerja saja mudah sambat, mudah mengeluh. Bagaimana Tuhan mau percayakan perkara besar? Kalau pekerjaan di dunia saja tidak serius, bagaimana Tuhan mau kasih pekerjaan kerajaan? Wong kerjaan di dunia aja ora beres, nggak serius, nggak mampu, nggak sungguh-sungguh. Bagaimana nandangi pekerjaan kerajaan? Mari kita lihat Kejadian 29 ayat 20. Kejadian 29
ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena apa saudara? Karena cintanya kepada Rahel. Yakub aja kerja 7 tahun demi Rahel. Dan dianggap kayak beberapa hari karena cintanya. Artinya orang yang hatinya ke arah itu, orang yang punya hati ke arah sesuatu yang Tuhan sudah beri, itu gak akan gampang nyerah. Kalau Anda dan saya mau hidup gak kekurangan dan disertai Tuhan, maka perhatikanlah apa yang kita kerjakan. Bagaimana cara kita menjalankan pekerjaan itu. Nah, itu yang paling penting, saudara. Itulah kenapa Tuhan tuh pakai orang yang selalu bekerja dengan hati. Poin yang kedua yang mau saya ingatkan, poin yang kedua. Orang yang diutus, nanti malam kita akan mengalami Pekan Pencurahan Roh Kudus, Festival Kuasa Allah tentang api pengutusan. Orang yang diutus harus melibatkan Tuhan. Mari kita lihat Yakobus 4 ayat 13-15. Yakobus 4 ayat 13-15 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Selalu libatkanlah Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Yakobus 4 ayat 13-15 berkata, jika Tuhan menghendakinya. Saudara dikasih Tuhan, keluarga besar, selamat pagi sahabat. Banyak orang itu pandai cari uang. Serius. Orang bilang Jami, hebat, great. Ada aja caranya. Pinter cari uang. Dari yang halal sampai haram jadah, sikat semua pokoknya. Pinter mes, luar biasa. Pinter bangun bisnis. Oh, saya akui, mau muda-muda itu hebat-hebat. Pandai, pinter bangun karir. Yo, banyak. Tapi lupa melibatkan Tuhan. Nah, ini permasalahannya. Padahal berhasil tanpa Tuhan itu, maaf saudara ya, capek. Serius. Tapi berhasil bersama Tuhan, Anda punya dampak. Makanya jangan cuma minta Tuhan memberkati pekerjaan kita, tapi biarkan pekerjaan kita dipakai Tuhan. Nah, itu yang paling penting. Amin. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sekali lagi, Yeremia 17 berkata, orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon di tepi air. Artinya tetap kuat, tetap berbuah, tetap hidup meski dia diizinkan mengalami keadaan sulit. Anda tahu nggak arti diberkati itu artinya apa? Kalau orang andalin Tuhan, diberkati, Anda tahu nggak arti diberkati itu apa? Diberkati artinya diberikan sesuatu.
Nggak cuma diberikan sesuatu, dilindungi, dilipat gandakan, diberikan karunia untuk menikmati. Nah ini harus klop, harus lengkap. Kalau pengertian diberkatinya nggak lengkap, Anda belum tentu punya karunia menikmati. Yang nikmati orang lain terus. Anda cuma keluar uangnya terus, nggak ada nikmatnya. Saya ulangi lagi, Anda tahu nggak artinya diberkati? Kenapa minta Tuhan memberkati pekerjaan kita? Artinya diberkati itu diberikan sesuatu, walaupun keadaannya sulit. Anda tetap dikasih kok. Diberikan sesuatu, dilindungi, dilipat gandakan, dan diberikan karunia untuk menikmati. Saudara. Itulah kenapa Amsal 10 ayat 22 ngomong gini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Betul ya? Susah payah tidak akan menambahinya. Nah, itu yang kita harus sama-sama tahu bahwa jerih lelah, jerih payah tanpa berkat Tuhan hasilnya minim. Cuman orang teman-teman saya bilang cuancia, cuman habis buat beli makan doang, nggak ada sisanya. Jerih payah tanpa berkat Tuhan itu hasilnya minimal. Sedangkan jerih payah disertai berkat Tuhan, maka hasilnya maksimal, optimal. Nah, itulah kenapa pastikan bahwa Yeremia mengingatkan kita, orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon di tepi air. Tetap kuat, tetap berbuah, tetap hidup meski keadaan sulit. Poin yang ketiga, Tuhan mau kita terus bertumbuh. Saudara. Omong-omong ya, besok saya janji kalau memang Tuhan suruh, saya akan cerita ke Anda. Yakub ini kerja sama pamannya itu 20 tahun, saudara. But 14 tahun tuh ya demi mendapatkan Rahel. Tapi 7 tahun pertama dibohongi sama Laban. Anda tahu nggak? 20 tahun dilakoni itu enggak sebentar loh, saudara. Dan kalau Anda perhatikan, besok saya kalau memang digerakkan Tuhan saya akan sharing. Selama 20 tahun, walaupun dengan kesabaran dibohongi sudah sama Laban. Tapi akhirnya Yakub itu mendapatkan berkat karena Tuhan. Saudara. Laban itu kan suka curang. Sama saudara aja Laban ini tega, saudara. Untuk bohongi tega. Besok kalau memang digerakkan saya akan cerita. Kalau Anda itu memang ditolong Tuhan, walaupun masa lalu Anda itu kurang benar gitu ya. Kalau Anda bertobat, maka pemulihan itu terjadi. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Besok saya akan janjikan cerita ke Anda bagaimana Yakub itu bisa pulih luar biasa. Poin yang ketiga untuk hari ini, Tuhan mau kita terus bertumbuh. Artinya bertumbuh, artinya perbesar kemampuan dan skill kita, saudara. Di gereja tuh saya bangga kalau Kak Noel itu memberikan bimbingan musik itu gratis, saudara. Dari yang masih kecil sampai yang remaja tuh dibimbing. Dan kami tidak memberikan tarif untuk diajari, enggak, saudara. Kalau orang bilang, kadang orang ngomong gini, kalau Tuhan mau pakai, ya pakai saya aja, nggak apa-apa. Ya nggak begitu, saudara. Tuhan tuh juga mau kita tuh nggak cuma dipakai saja, saudara. Tapi Tuhan tuh mau kita juga belajar, kita bertumbuh, meningkatkan kapasitas. Bukan cuma gini, lah aku adanya gini ya pakai aja kayak gini. Waduh, ya nggak bisa, saudara. Berapa kali saya dengar, saudara, di gereja, bukan di gereja kami, bukan. Di gereja lain tuh ada pemain musik itu sampai parkir, saudara. Nggak pelayan-pelayanan. Kenapa? Ya karena skillnya gitu-gitu aja, nggak naik. Waktu diajak ngomong sama tim kami,
Kamu nggak pernah pakai si A itu? Enggak lah, nggak main kasar. Nggak bisa soft, nggak bisa parkir terus nggak pernah main. Sampai akhirnya koordinatornya musuhan sama pemain musiknya. Pertanyaan saya simpel sih. Lah kok bisa nggak dipakai? Jangan-jangan latihannya jarang. Jangan-jangan kita nggak sadar, kita ini membawa tanggung jawab besar loh, buat jemaat loh saudara. Kalau Anda sampai punya talenta nyanyi, main musik, jawabannya simple. Kita memang punya talenta ke sana. Tapi bukan cuma dipakai seperti yang sekarang, saudara. Kita juga harus mau belajar, mau bertumbuh, meningkatkan kapasitas. Kalau enggak bisa, saudara. Matius 25 ayat 15. Mari kita baca. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saudara, Matius 25 ayat 15, Tuhan memberi talenta menurut kesanggupannya. Artinya, maaf saudara ya, saya harus memberikan sebuah penegasan. Kalau Anda mau mengalami api pengutusan, saya memberikan sebuah penegasan bahwa kapasitas itu menentukan penugasan. Saya ulangi, jangan sensitif tapi dengarkan baik-baik. Saya tidak menegur Anda, saya tidak menegur siapa-siapa, saya sharing apa yang Tuhan arahkan dalam hati saya. Kapasitas menentukan penugasan. Jangan doa minta platform besar, tapi belajar aja males. Betul nggak, saudara? Saya masih ingat saat seorang pianis besar, seorang komposer handal mau konser. Itu semua murid-murid tuh ya, sekolah musik itu datang semua. Karena biasa dong, waktu anak saya sekolah musik dulu, selalu ada bintang-bintang musik yang hebat yang dipanggil, terus orang tua dan murid-murid musiknya bisa melihat. Suatu hari seorang pemain piano dan juga komposer ini mau tampil. Lampu panggung belum tersorot. Belum. Tapi ada anak-anak nih tanya sama papanya, "Papa, acara kan belum mulai." "Ya." "Boleh nggak aku main dekat piano?" "Oh boleh, wong belum mulai kok. Lampunya aja masih dipadamkan dekatnya piano." Bener saudara. Kendel iki. Oh anaknya kendel saudara. Anaknya naik ke panggung tuh, naik dekat piano tuh saudara. Langsung main Twinkle Twinkle Little Star. Twinkle Twinkle Little Star. Na 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 na. Nah, lagu ini udah lali saya. Saya dulu kan orangnya nggak pernah sekolah minggu. Kaget. Semua mata memandang ke piano, dipikir sudah mulai, ya kan? Pianisnya kaget loh. Kapan aku mulai? Wah, aku aja masih prepare. Kaget semua kaget. Pemilik sekolah musik juga kaget, ya kan? Pianisnya masuk sudah. Karena pianisnya masuk, yang bagian lampu sorot teriak, hulu, langsung masuk itu lampunya tuh menghadap ke arah pianisnya. Dipikir mulai sudah. Karena disorot, pianisnya kaget kan. Anak kecil main di piano sudah. Twinkle Twinkle Little Star. Wow, langsung ini lagunya yang sepele itu sudah. Langsung dijejeri sama pianisnya ini juga seorang komposer. Lagunya tetap anak kecilnya main. Dia elus-elus, sayang-sayang anaknya, dia duduk di sebelahnya. Dia main dengan sebuah alunan yang sudah sebagai seorang pianis kelas dunia. Padahal yang sebelah yang main itu cuma anak kecil yang taunya Twinkle Twinkle Little Star. Wes, hebat saudara. Sekarang pertanyaan saya simpel. Saya simpel sih. Kalau seorang anak itu tidak mau belajar lagi, tidak mau les piano lagi, nggak rutin belajar,
Kira-kira 5 tahun lagi bisa nggak punya kembangan-kembangan not seperti pianisnya? Ya nggak bisa toh saudara. Betul kan saudara ya? Jangan doa minta platform besar, tapi belajar saja. Males. Tuhan menerima kita apa adanya. Betul? Setuju saudara. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita tetap apa adanya. Tak ulangi. Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita tetap apa adanya. Tidak akan, saudara. Amin. Poin yang keempat, yang terakhir. Sebelum kita menutup dan kita merenung menyiapkan Pekan Pencurahan Roh Kudus nanti malam jam 6 bersamaan dengan ibadah LYC Lentera Youth Community. Yang keempat, yang terakhir. Perhatikan baik-baik. Tuhan mencari orang yang dapat dipercaya. Karena Anda bisa dipercaya dari hal kecil, bertahun-tahun teruji, Anda akan dicari Tuhan. Saudara. Mari kita lihat Amsal 28:20. Amsal 28 ayat 20 ngomong apa? Orang yang dapat dipercaya, perhatikan, mendapat banyak berkat. Nah, ulangi. Banyak berkat sama sedikit berkat dari mana? Dari kepercayaan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, mau dipercaya aja belum kok jalur kaya, tidak akan luput dari hukuman. Amsal 28 ayat 20 ini dalam. Maknanya dalam. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Sebelum Tuhan memberi mimbar besar, sebelum Tuhan memberi usaha besar, sebelum Tuhan memberi pengaruh besar, perhatikan, Tuhan melihat apakah saudara dan saya bisa dipercaya. Lawong ibadah aja, kalau pas lagi tugas aja baru datang ke gereja. Kalau enggak, malas ke gereja. Coba Anda jawab, saudara. Kalau Anda sampai ibadah saja berkata, oh aku pas enggak jadwal loh. Nanti nek pas jadwal aku tak ke gereja. Anda tidak mungkin dipercaya sesuatu yang besar. Orang yang bisa dipercaya menyelesaikan tugas, jujur orangnya, benar dalam perkataan, benar dalam tindakan, dapat diandalkan. Kalau nggak percaya, di sekuler, pekerjaan di dunia ini, Anda bekerja apapun profesi Anda, sebagai karyawan kah, dokter kah, Anda sebagai pegawai negeri, Anda sebagai guru, arsitek, pengacara, apapun. Coba Anda cek. Benar nggak omongan saya ini? Kalau Anda orangnya punya kemampuan menyelesaikan tugas dengan cepat dan benar, orangnya jujur, benar dalam berkata-kata, tidak berbolak-balik ngomongan, nggak mencela-mencele,
komitmennya teguh, bisa diandalkan, semua orang pasti akan percaya sama Anda. Orang akan mengandalkan Anda. Saat diandalkan, Anda nggak pernah ngomong ini, nggak pernah ngomong gini. Sidik-sidik kok aku, nggak ada yang lain aja. Wong gajine podo, sing repot aku. Wah, bahaya saudara. Bener nggak? Anda pernah dengar orang ngomong gitu? Gaji podo kok repot, lebih repot, diceluk terus, bahasa Surabaya diceluk, bahasa Indonesia nih, dipanggil terus, direpoti terus, kayak nggak ada yang lain aja. Hati-hati saudara. Halo. Itulah kenapa Roh Kudus itu tidak mencari orang hebat. Orang hebat kalau mau dikasih pekerjaan yang dia bisa diandalkan, kasih kepercayaan, orang hebat mesti cenderungnya ngomong apa? Koyok ngono wae ra iso. Mosok kudu aku gitu aja nggak bisa, masa harus saya? Mosok harus saya? Loh, kalau kita sudah mulai mencari ego yang dibesar-besarkan, pride, kebanggaan yang dibesar-besarkan, seakan-akan kita paling hebat, itu bahaya. Roh Kudus tidak mencari orang hebat. Roh Kudus mencari hati yang setia. Kalau udah setia, tinggal tunggu waktu. Itulah kenapa berkat itu selalu untuk misinya Tuhan, nggak pernah enggak. Setiap berkat dipakai untuk memperluas kerajaan Allah, untuk bantu banyak orang. Nah, itu poin yang kelima aja paling gampang. Berkat itu selalu dipakai untuk misinya Tuhan. Saudara, tujuan hidup itu bukan cuman kaya, nggak cuman nyaman, nggak cuman sukses, tapi menjadi saluran kerajaan Allah, saluran kerajaan Tuhan. Ada sebuah statement yang saya tuh pernah dengar dari seseorang. Lebih baik membantu proses penyembuhan bagi prajurit yang terluka. Saya lupa statement ini dari film perang yang mana, film tahun berapa, saya lupa karena saya hobi nonton film. Saudara. Lebih baik bantu proses penyembuhan prajurit yang terluka daripada melatih prajurit baru. Waktu film itu ditampilkan, kalau saya tidak salah, ada satu orang ini punya hati sampai berani mengorbankan dirinya menolongi prajurit-prajurit yang terluka. Dan saya masih ingat kelihatannya ini filmnya sudah pernah di-setel di gereja. Kita nonton bareng waktu itu sama tim youth. Saya lupa tahun berapa, waktu itu masih ada ayah saya. Padahal statement ini sebenarnya kalau dipikir-pikir di zaman sekarang, sebenarnya statement lebih baik membantu proses penyembuhan prajurit yang terluka daripada melatih prajurit baru. Itu kalau dianalisa sebenarnya ya nggak bisa dianggap mutlak benar, nggak bisa, saudara. Karena ini lebih berupa penekanan pada hati pastoral, hati seorang yang benar-benar dipakai untuk kerajaan Allah. Anda harus paham tentang pola pikirnya Tuhan, saudara. Jadi kata-kata itu sebenarnya bukan sebuah prinsip yang sebenarnya bukan mutlak benar. Dalam Alkitab ada hal yang sama-sama penting. Yang pertama yang saya coba pelajari dari statement itu, karena kebetulan waktu berdoa diingatkan, memulihkan yang terluka itu artinya Tuhan peduli dengan domba yang luka, yang jatuh, yang lemah. Yesus berkata di Matius 12 ayat 20, Anda baca di rumah, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Betul ya. Juga kalau Anda baca di Ibrani 12 ayat 12, kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Orang yang terluka pasti dibebat sama Yesus. Pasti akan dikuatkan orang yang lemah. Itu pasti. Tapi ingat, dalam Alkitab ada satu hal yang juga penting. Melatih prajurit baru
juga penting, saudara. Amanat agung bukan hanya menyembuhkan yang lama terluka. Orang lama lagi terluka disembuhkan lagi. Orang lama lagi terluka disembuhkan lagi. Tapi amanat agung itu juga melahirkan dan memuridkan orang baru. Yang paham katakan yes. Itulah kenapa api pengutusan. Nanti malam kalau Anda menerima, kita sama-sama belajar. Kalau kita di pagi hari ini kita punya sebuah pemahaman yang benar, landasan yang benar. Di Matius 28 ayat 19 dikatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Artinya Paulus juga ngomong sama Timotius. Apa yang telah engkau dengar dariku, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Orang kepercayaan itu penting loh, saudara. Yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, jadi kalau dikatakan lebih baik membantu proses penyembuhan orang yang luka daripada melatih prajurit yang baru, sebenarnya konteksnya apa dulu gitu ya. Ketika banyak pelayan Tuhan sedang hancur dan perlu dipulihkan, Tuhan pasti pulihkan kok. Tapi kalau dijadikan prinsip yang umum, saya pikir zaman sekarang ini nggak tepat. Karena gereja perlu memulihkan yang terluka, menjaga yang sehat, tapi melatih generasi baru. Pertanyaan saya simpel. Apakah Anda siap untuk menjadi generasi Tuhan berikutnya yang dipercaya Tuhan? Gembalanya, imamnya, gurunya, nabinya, dan semua panggilan-panggilan yang Tuhan sudah siapkan untuk generasi berikutnya. Tongkat estafetnya ada di tangan Anda dan saya. Tanpa pemulihan, tanpa api pengutusan, banyak pejuang gugur. Nah, tanpa pelatihan baru, pasukan lama akan habis. Mereka sudah menua, lama-lama pensiun, dan pelayanan berhenti kalau tidak ada regenerasi. Untuk malam nanti, tema kita siap diutus Tuhan. Roh Kudus tidak hanya membuat kita nangis, tapi membuat kita siap dipakai. Tidak apa-apa nangis, untuk kesiapan mental kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Dipakai di pelayanan, dipakai di pekerjaan, dipakai di keluarga, dipakai di marketplace, dipakai di banyak hal dalam penyelamatan jiwa. Amin. Ayo pagi hari ini sebelum matahari terbit, minta sama Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan satu pujian. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan.
Ajari kami untuk punya hati yang terus mampu merendah. Pakai pekerjaan kami Tuhan. Pakailah talenta kami. Pakai hidup kami. Pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Bagi saudara yang pagi hari ini betul-betul ingin untuk Tuhan mengutus Anda, memakai Anda, lebih angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh. Angkat hatimu buat Tuhan. Bapa, ini tangan-tangan yang terangkat. Kami tahu talenta kami akan stuck, tidak bertumbuh kalau kami terlalu sombong untuk mau belajar lagi. Kami terlalu angkuh untuk berkata, semua sudah aku kuasai. Terlalu bangga untuk berkata, aku paling hebat di antara yang lainnya. Pagi hari ini aku sadar Tuhan, untuk mendapat kepercayaan-Mu, aku harus rela untuk mau terus mengembangkan talentaku. Bapa, di zaman yang seperti sekarang ini, di zaman sekarang ini, ajari hamba-Mu, ajari semua jemaat Selamat Pagi Sahabat untuk tidak punya roh untuk bersaing dengan cara yang tidak sesuai kehendak-Mu. Karena pada saat roh persaingan itu hinggap dalam hidup kami justru punya hati untuk menjatuhkan orang lain, punya hati untuk menunjukkan sesuatu yang bukan menjadi area yang Kau ingini. Tapi ajari kami punya hati yang mau terus bertumbuh. Kami fokus pada jalan kami, pada cara hidup kami yang Kau izinkan sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga setiap hari kami berjalan dalam jalan-Mu, kami mengembangkan diri kami masuk dalam panggilan-Mu yang lebih lagi Tuhan. Kami akan terus belajar mengembangkan sesuai dengan apa yang Kau izinkan, lebih dan lebih, tanpa kami berpikir yang bukan-bukan, tanpa kami berpikir menjatuhkan orang lain, tanpa kami berpikir bahwa kami yang terbaik dibandingkan yang lain, tapi justru kami berpikir bahwa semakin baik Engkau pakai, semakin banyak Kau percaya, semakin banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Semakin banyak lini-lini yang kami bisa masuk Tuhan, karena talenta kami, karena kuat kuasa-Mu, yang semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Ajari kami punya hati yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu mulai hari ini kami akan menjadi pelayan yang siap diutus. Kami akan mengalami api pengutusan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati kami untuk nanti malam Tuhan. Dan juga siapkan kami untuk besok merayakan ibadah Pentakosta Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk 10 hari yang luar biasa. Ajari kami banyak hal. Kau bawa roh kami seperti yang Kau mau. Dan sebelum selesai, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kepak-Nya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Diberkatilah setiap langkahmu, karena keluar dan masuk, pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Ialah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan kita semua yang percaya, bentuk, diutus, disiapkan, dikembangkan, ditumbuhkan, dan dipercaya, dan diberkati. Katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Sampai ketemu nanti malam. Dan besok kita akan 2 kali ibadah. Saya akan layani Anda pukul 9 dan pukul 5 sore dalam ibadah Pentakosta. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.